Sindrom Tolvade? Sindrom kehamilan simpatik? Tanya sang dokter memastikan. Iya, dok, mungkin istri Pak Alaska tengah hamil saat ini. Iya, dok, istri saya memang sedang hamil saat ini. Mendengarnya, membuat dokter dan perawat itu tersenyum dan memberikan selamat pada mereka. Kalian tidak perlu khawatir, sindrom semacam ini tidak akan bertahan lama jika ditangani dengan baik. Terima kasih dok, saya akan lebih memperhatikannya. Ujar Embun membuat Alaska terkesima. Setelahnya, dokter dan perawat itu pun berlalu keluar dari ruang inap Alaska. Alaska yang tidak ingin menyanyikan kesempatan sebagus ini pun jadi bertanya pada Embun perihal kepulangannya. Jadi bagaimana kalau Mas sudah diperbolehkan pulang? Kita terus ke rumah aja ya, ujar Alaska. Gak mau, aku mau tinggal di rumah ibu saja. Sayang, masa Mas tinggal sendiri di rumah? Ujar Alaska. Mas bisa panggil Kak Lisa tuh, bukannya dia selalu datang jemukin Mas. Sayang, bukannya kamu sudah mendengar perkataan Mas tadi? Ujar Alaska. Bisa saja kan Mas berbohong? Mas bohong? Hei selama aku nggak ada di sini, siapa yang tahu Mas sudah bertemu sama siapa aja, bisa saja dengan mantan Mas yang lainnya, katanya yang penuh dengan aura kecemburuan. Kamu cemburu? Aku tunjuknya pada dirinya sendiri, cemburu. Untuk apa juga aku cemburu? Toh pada akhirnya, tetap aku yang jadi istri Mas, katanya dengan bangga. Alaska tersenyum kecil, namun senyuman kecil itu mampu membuat Embun kembali merasa kesal. Mas menertawai aku. Tidak sayang, kamu terlihat lebih lugu saja saat cemburu. Bukannya aku katakan kalau aku nggak cemburu. Ya, kamu tidak cemburu. Kamu hanya makan cuka terlalu banyak, sayang, ujarnya diselingi dengan gelak tawa yang kecil. Makan cuka? Mas yang suka makan cuka. Baiklah, Mas mengakui kalau Mas sering sekali makan cuka jika Mas melihat kamu dekat dengan pria lain. Mas kenapa sih? Ujar Embun yang kian tidak mengerti arah pembicaraan Alaska. Tidak apa-apa, mungkin ini efek karena Mas sakit. Jadi, bagaimana soal yang tadi? Bukannya sudah kukatakan, Mas panggil aja Kak Lisa, ujarnya yang masih kesal. Baiklah, sepertinya itu ide yang baik, canda Alaska yang mendapat lopotan mata dari Embun. Mas berani? Ujar Embun seketika berdiri dari tempat duduknya dengan tangan yang telah bertolak pinggang. Lagi, Alaska tersenyum lucu, lalu secara perlahan, ia menarik tangan Embun untuk duduk kembali. Sayang, Mas hanya bercanda, mana bisa Mas memanggilnya di saat Mas sudah mempunyai kamu? Baik itu kamu tinggal di rumah ibu, atau di rumah kita, Mas gak keberatan. Termaksud tinggal di desa Hujo. Selama kamu bisa kembali ke pelukan Mas lagi, Mas bisa bolak-balik kota ke desa Hujo. Hanya untuk terus bisa bersamaku? Tentu saja, Mas tidak masalah dengan itu. Tapi aku yang bermasalah. Maksudnya? Bagaimana bisa aku begitu egois membuat Mas bolak-balik kota ke desa hanya untuk bertemu denganku? Ujarnya yang kini telah berkaca-kaca. Sungguh, ia tidak menyangka Alaska akan mengatakan kata-kata itu hanya untuk bertemu dengannya. Apakah ia tidak bisa merasa tidak senang? Perkataan yang terdengar begitu tulus dari seorang lelaki yang kini telah menjadi suaminya dan ayah calon anaknya kelak. Terima kasih, katanya serak. Embun perlahan menundukkan wajahnya yang mulai terlihat memerah akibat menahan tangis harunya. Sayang, kamu menangis? Tanya Alaska panik seraya bangun dari tidurnya. Sayang, panggil Alaska, namun Embun tetap saja menundukkan wajahnya. Alaska pun menarik Embun ke dalam pelukannya. Maafkan Mas yang telah membuatmu bersedih, Mas janji tidak akan lagi membuatmu meneteskan air mata kesedihan. Mas harus menepatinya, ujar Embun sangat pelan. Mas janji. Alah
ASKA pun kian memeluk embun dengan erat, seakan ia tidak ingin melepaskan pelukannya lagi, hingga tiba-tiba saja embun bergerak, berusaha melepaskan diri dari Alaska. Jangan bergerak, Mas masih ingin memelukmu dengan erat. Mas, sayang. Mas ingin anak kita kesakitan? Sayang maaf, Mas kelupaan, ujarnya sambil tersenyum lucu. Ia pun sedikit merenggangkan pelukannya pada embun. Terima kasih, sayang, ujar Alaska seraya melepaskan pelukannya pada embun. Alaska menatap lekat-lekat wajah embun, lalu secara tak terduga, ia memegang wajah embun, mengelusnya sebentar sebelum memindahkan tangannya secara perlahan ke belakang kepala embun, lalu secara bertahap mendekatkan wajahnya ke wajah embun. Embun yang mengerti maksud Alaska pun menutup matanya. Alaska tersenyum. Ia pun menyentuh bibir ranum embun dengan sangat lembut, merasakan kelembutan bibir yang sudah lama menjadi kandu baginya. Terima kasih, sayang, ujar Alaska setelah melepaskan tautan bibir mereka. Ia pun kembali membawa embun ke dalam pelukannya, mengelus-elus kepalanya dengan sayang. Malam harinya, setelah embun menyuapi makanan untuk Alaska, embun pun berlalu menuju sofa untuk mengatur tempat tidur baginya. Ia akan menginap di rumah sakit malam ini untuk menjaga Alaska. Biar bagaimanapun, ia akan menebus semua kesalahannya pada Alaska. Sayang, kamu mau tidur di sofa? Iya, kurasa sofa ini sangat empuk dan mungkin bisa kupakai tidur di sini. Tidak. Biar bagaimanapun, kamu pasti tidak leluasa dalam bergerak. Begini saja, kamu tidur di tempat tidurku, dan aku akan tidur di sofa. Tidak bisa, Mas masih sakit. Kok nggak apa-apa tidur di sofa? Sayang, atau begini saja, kita berdua tidur di sini, tempat tidur Mas cukup untuk kita berdua kok. Nggak bisa, Mas tuh butuh istirahat yang cukup. Benarkah? Perlahan dan sangat hati-hati Alaska turun dari tempat tidurnya. Sesampainya di dekat embun, Alaska langsung saja mengangkat embun hingga membuat embun terpekik karena terkejut. Mas, turunin, Mas tuh masih sakit. Nggak ya? Mas nggak sakit lagi selama kamu ada di sini. Lihat, Mas begitu kuat sekarang. Tapi nggak harus mengangkat aku juga, Mas. Mas ingin membuktikan pada kamu kalau Mas sudah kembali sehat. Aku tahu, Mas, tapi Mas, aku khawatir kalau Mas jatuh sakit lagi nantinya. Kamu jangan khawatir sayang, Mas sudah tidak apa-apa, jelas Alaska. Baiklah, kita tidur berdua di sini. Alaska pun menurunkan embun di tempat tidurnya dengan sangat hati-hati. Mas, perkataan embun sukses terpotong karena Alaska sudah lebih dahulu menutup bibir embun dengan bibirnya. Bicara sekali, Mas akan menciummu sekali. Bicara 2 kali, Mas akan menciummu 2 kali, dan begitu seterusnya. Mendengarnya, membuat embun refleks menutup bibirnya dengan kedua tangannya. Jadi istri yang penurut malam ini, ya sayang, jika tidak, hati-hati ada singa yang siap menerkammu nantinya, ujar Alaska diselingi dengan tawa kecilnya. Ia pun menidurkan embun ke tempat tidurnya dan menyelimutinya, lalu sedetik kemudian, ia ikut naik ke tempat tidur dan ikut masuk ke dalam selimut. Selamat malam, sayang, ujarnya sambil mencium pipi embun. Ia pun menyelusupkan satu tangannya memeluk embun, memberinya kehangatan di malam yang mulai terasa dingin. To be continued. Apa yang terjadi ya, jika embun tidak menjadi istri yang penurut malam ini? Bizona novel romantis. Gimana ceritanya, seru? Nggak? Mau yang lebih seru? Coba aja baca cerita kedua aku, yang berjudul Terpaksa Menikahi Nona Muda di Zaman Seru deh. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, agar kalian tidak ketinggalan